Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everyone? Alhamdulillah, baik ya. Okay, so before we start our lesson, seperti biasa, we are going to check the attendance first ya. Kita akan cek dulu attendance-nya. Hadir semua ya hari ini ya, oke. Oke. Baiklah. Nah, sudah hadir semua ya hari ini ya? Oke, alhamdulillah. So, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan mungkin bisa dipimpin doanya. Heni ya, ketua kelasnya. Ya, silahkan Heni. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Ya, baik. Terima kasih Heni sudah memimpin doa teman-temannya. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum di mana Miss akan tunjukkan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini melalui metode pembelajaran project based learning dengan metode praktikum, diskusi secara kelompok. Peserta didik dapat menjelaskan proses anabolisme berupa tahapan reaksi fotosintesis dan juga terampil menyusun laporan hasil percobaan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis dengan tanggung jawab, jujur, disiplin, santun, dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Serta dapat mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan praktikum ya, di mana nanti praktikumnya mungkin sudah kalian bisa lihat di beberapa meja sudah ada alat dan bahan praktikumnya. Kemudian nanti misalkan berikan LKPD atau worksheet ya, yang nantinya kalian akan diminta untuk membuat suatu project berdasarkan praktikum ataupun berdasarkan alat-alat dan juga bahan yang sudah disediakan. Nah, kalian melihat matahari, kemudian kalian melihat pelangi dari pembiasan cahayanya. Pernah ya? Nah, biasanya kalau pelangi itu munculnya kapan? Habis hujan. Kenapa kira-kira bisa muncul pelangi setelah hujan? Karena ada pembiasan cahaya. Kita misalkan bisa coba ya dengan membiaskan cahaya dengan menggunakan kaca seperti ini. Nah, mungkin kalau kalian lihat, nah itu ada di Naila ya, sebagian sana atau kita bisa lihat ke atas ada pembiasan cahaya. Nah, kalau misalkan kita lihat secara dengan mata biasa gitu ya, tanpa adanya pembiasan, warna cahaya itu apa sih? Kalau kita lihat warna cahaya matahari atau warna cahaya lampu ini warnanya apa? Putih ya. Nah, tapi ketika dibiaskan oleh cermin atau dibiaskan oleh air, warna cahaya itu dapat berubah dan dia bisa merepresentasikan beberapa warna yang berbeda. Nah, seperti yang kita tahu adalah warnanya warna pelangi ya, Mejiku Hibi Niu. Nah, misalkan mau kalian mengingat kembali dulu nih tentang materi-materi yang fotosintesis dengan cara kalian bisa maju ke depan satu persatu, kemudian kalian bisa lihat konsep-konsepnya dan kerjakan ini ya, konsep ceknya seperti ini. Oke, Miss akan minta dulu siapa yang mau volunteer, silahkan bisa maju atau misalkan tunjuk. Zara mungkin, silahkan Zara bisa maju dulu. Bisa pilih salah satu ya. Kira-kira mana konsep dan juga definisi yang tepat. Di situ ada ATP, NADPH, O2 dan sebagainya. Silahkan. Nggak apa-apa, kan namanya belajar. Oke, ada yang mau nyoba lagi? Nay mungkin, silahkan Heni, boleh. Sambil kita ngecek lagi ya konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Oke, diklik aja. Yes. Nah, oke, terima kasih Heni. Lagi, silahkan. Boleh, bisa di scroll. Nah, oke. Oke, good. Oke, coba lagi. Oke, good. Next one. Nah, yang mau coba lagi? Oke, silahkan, boleh. Ica mungkin, Fasya. Ayo, maju Fasya. Nah, Jahaf boleh. Ada dua lagi tuh.
Oke. Oke, terima kasih banyak. Kalian juga bisa mengakses cek untuk materialnya ada di LMS kalian masing-masing ya. Jadi nanti bisa dikerjakan juga. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah mencoba. Jadi semua tadi adalah konsep-konsep yang sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari materi fotosintesis. Oke, sekarang Miss akan bagi kelompoknya. Silahkan boleh diperhatikan baik-baik ya. Untuk kelompoknya Miss akan bacakan. Kelompok 1, Lodra, Nada, Adisa, Aisyah, Cheiris, dan Yasmin. Nah, silahkan boleh duduk di sebelah sini. Oke. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2 ada Nindi, kemudian Zahaf, Devina, Fasya, dan juga Heni. Silahkan boleh duduk di belakangnya kelompok 1. Kemudian kelompok 3, Zara, Putri, Nayara, Novi, Azel, dan Ica. Silakan bisa duduk di sebelah sini. Oke, kemudian kelompok, mohon maaf tadi kelompok 4 ya, yang Zara boleh duduk di sebelah sini, atau di sana boleh. Kemudian kelompok 3, Sofia, Vika, Kaila, Meita, dan Naila. Bisa duduk di sebelah sini ya. Oke, silahkan. Miss akan bagikan dulu untuk Lodra kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian di sini ada kelompok 4. Oke. Nah, baiklah. Silakan kalian boleh duduk secara berkelompok, boleh duduknya berhadap-hadapan ya dengan kelompoknya masing-masing. Kalau kalian butuh kursi, kalian juga boleh mengambil di depan, masih ada kursi labnya. Silakan bisa diambil atau boleh diputar juga kursinya boleh ya. Silakan. Nah, setelah kalian duduk di kelompok masing-masing, coba kalian bisa melihat atau membaca bersama terlebih dahulu untuk instruction yang ada di worksheet kalian ya. Boleh silakan, instruksinya bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, kalian akan diminta untuk memilih ataupun bisa membuat praktikum terkait dengan pengujian terhadap faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju fotosintesis. Yang disediakan alat dan bahannya adalah kalian bisa lihat di sini ada tanaman hidrilla, kemudian ada air, kemudian juga ada kertas pH universal. Ada kertas pH universal ya yang warnanya kuning. Kemudian di sini juga kalian ada pH indikator. Ada kertas pH indikator, boleh dilihat di sini ya untuk pH indikatornya seperti ini. Nah, kemudian dari pH indikator ini kalian bisa mengecek nanti pH dari airnya berapa dengan menggunakan kertas pH indikator yang ada di sini. Kalau kalian mau melihat ada di 2 kelompok ya, nanti bergantian saja untuk pH indikatornya. Boleh? Oke, good. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Tidak ya, boleh silahkan kalian memulai untuk pengerjaan proyeknya. Jangan lupa pertama kalian bisa membagi dulu tugas masing-masing kelompoknya ya, silahkan. Nah, untuk cahayanya kalian nanti bisa menggunakan cahaya yang ada di depan ya, semuanya. Cahayanya ada di depan, oke? Karena memang stop kontaknya ada di situ, jadi kita kalau misalkan ngukur cahayanya nanti di sana. Oke, jangan lupa kalian boleh bagi-bagi tugasnya ya. Nanti siapa yang akan memvideo, siapa yang akan bisa mereaksikan seperti itu. Boleh, kalau mau coba di botol juga boleh, di sini juga boleh. Ya. 100 mili. Ya, boleh 100 mili ya. Atau kalian mau coba kalau yang 100 mili itu nanti reaksinya seperti apa, kemudian bisa juga dicoba kalau misalnya 50 mili reaksinya seperti apa, itu juga boleh. Ya, itu nanti bebas terserah kalian mau variabelnya mau pakai yang apa. Coba lihat, baca di LKPD-nya. Nah, coba tentukan dulu. Oke, pembagian kelompok ini bagaimana pembagiannya? Nanti, oke, Ica untuk yang pengambilan video. Kemudian, oke, yang lainnya praktikum. Oke, nanti jangan lupa pada saat presentasi juga dibagi ya, siapa yang nanti akan membuka presentasinya, kemudian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya nomor berapa-berapa, semuanya harus presentasi. Ya, oke.
Oke, di kelompok ini yang teks video Fasya ya? Oke, Fasya. Nah, kemudian nanti jangan lupa pada saat mau presentasi juga bisa dibagi ya. Nanti siapa yang akan membuka presentasinya, kemudian ketika menjawab soal yang ada di LKPD juga bisa dibagi siapa saja yang menjawabnya. Ya. Lupa di record ya, semuanya ada di ini. Ini mah Jangan lupa ini ukurannya sentinya. Boleh? Nah. 5 dulu. Sorry. Nah. Oke, sudah terlihat bubblesnya? Sudah ya? Jangan lupa dihitung 1 menit. Yes. Nah itu, ada di sini juga tadi kelihatan. Yes. Oke, sudah siap untuk presentasinya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Check the water pH and you change the water color based on the water pH. And what caused the change in color and pH is because the carbon dioxide from breathing dissolved into water to become carbonic acid and make the water pH more acidic. Thank you so much for group 1. Yeah, give applause to group 1. Okay, so everyone, is there any question for the group 1? Ada pertanyaan tidak untuk grup 1? Oke, tadi grup 1 menggunakannya apa? Light source-nya? Red ya. Kemudian setelah dilakukan pengujian, di jarak berapa yang paling tinggi produksi bubbles-nya? 5 ya, 5 ya. Kemudian yang 10 lebih rendah atau lebih tinggi? Low ya, lebih rendah. Dan yang terakhir yang 15 juga makin rendah. Berarti conclusion-nya adalah light intensity. Oke, so jadi jarak itu mengurangi light intensity-nya ya. Semakin besar jaraknya maka light intensity-nya akan semakin berkurang. Oke, baik. Oke, terima kasih. Give applause. This result that was shown by the number of bubble is the oxygen produced by the plant. Explain the correlation between light distance and number of bubble production. The further distance means less light intensity and light decrease production of bubble as photosynthesis. Kira-kira Mungkin kalau misalkan kita lihat ya dari teman-teman ketika menggunakan yang berbeda ya, menggunakan cahaya yang berbeda memiliki hasil laju fotosintesis yang
berbeda-beda pula ya. Seperti tadi di teori kan kita sudah mengetahui bahwa panjang gelombang cahaya itu berbeda-beda dan merepresentasikan warna yang berbeda pula. Nah, karena itu ketika kita buktikan dengan menggunakan eksperimen fotosintesis yang kalian buat, nah dari hasilnya kita juga bisa mendapatkan bahwa terdapat ataupun hasil dari production bubblesnya atau oksigennya berbeda ya. Itu tadi kira-kira dari hasil eksperimen yang sudah kalian lakukan, apa kesimpulan yang bisa kalian berikan? Oke, light intensity itu berpengaruh terhadap laju fotosintesis, betul sekali ya. Dan selain light intensity, kira-kira apa lagi yang berpengaruh untuk laju fotosintesis? Karbon dioksida ya. Itulah mengapa kalian tadi di praktikumnya ngapain? Ya, meniupkan karbon dioksida ke dalam air ya, untuk memberikan CO2 ke dalam airnya sehingga tanaman airnya bisa menggunakan CO2 tersebut untuk melakukan fotosintesis. Nah, selain intensitas cahaya, karbon dioksida, apalagi tadi? Distance ya, atau jarak dari cahayanya, light intensity-nya. Ada lagi, satu lagi ya. Volume of water, betul sekali. Tadi ada kelompok yang juga mengukur ya volume of waternya ya, dimana ketika volume of waternya itu lebih sedikit, maka produksi bubblesnya juga lebih sedikit. Nah, jadi ketika kita sudah dapat mengetahui bahwa apa yang ada di teori, di mana beberapa faktor yang bisa mempengaruhi laju fotosintesis itu adalah cahaya, karbon dioksida, dan juga air, sudah dapat kita buktikan dari kegiatan praktikum hari ini. Oke, terakhir di sini Miss ada soal yang bisa kalian jawab di dalam LMS ya. Nanti soalnya adalah di sini unit check question. Nah, kalian nanti bisa buka LMS-nya, kemudian kalian silahkan bisa mengerjakan unit check question-nya. Terima kasih banyak semuanya. Tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan masuk ke topik yang baru ya. Nah, topik yang barunya yaitu terkait dengan genetik ya. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, terima kasih banyak. Kalau gitu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan, boleh Heni dipimpin kembali ya untuk doanya. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. 1, 2, 3. Sami-sami hatur nuhun. Sampai ketemu semuanya. Jangan lupa alat-alat dan bahannya silahkan bisa dibereskan, bisa dibersihkan juga. Jas labnya ditaruh